Selamat pagi, Coach. Pagi. Jadi gini, Coach, sekarang sedang ada fenomena lagi, Coach. Masyarakat sedang resah gelisah menghadapi keadaan sulit mencari gas LPG. Ini bagaimana, Coach, pandangan daripada Coach Nakoe atau Seven Awareness terhadap keadaan yang seperti ini? Ya, memang ini pentingnya kalau dalam ilmu Seven Awareness wisdom leadership bahwa seorang pemimpin itu tidak cukup sebatas knowledge. Jadi sudah sampai berpikirnya seandainya saya di bagian sana, apa yang akan saya alami gitu. Nah, itu problem dari banyak pemimpin itu nggak sampai ke wisdom leadership, tapi berakhir di knowledge leadership. Jadi semacam aturannya memang benar, tujuannya baik, tapi kalau prosesnya dan kita nggak sampai ke arah sana, ya nggak bisa. Nah, contoh wisdom leadership itu adalah kalau zamannya Nabi itu kan Umar bin Khattab itu kan langsung turun, Mas. Sekarang seandainya menteri lah, sekarang ini Pak Bahlil dan teman-teman menjadi seperti teman-teman UMKM, ya, menjadi seperti mereka, nggak usah jadi beneran, tapi empatinya hadir, atau seandainya saya menjadi mereka gitu. Niatnya kan baik ini sebenarnya. Oleh karena itu dalam wisdom leadership di buku ini kan di buku Seven Awareness ini, Mas, bab kelimanya kan wisdom leadership. Iya. Bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa ya menyakiti hati orang lain, itu paling sulit. Bagaimana menyampaikan aturan benar tapi yang disampaikan tuh nggak sakit gitu. Ini kan tujuannya untuk membela rakyat sebenarnya, saya lihat. Ya, tapi ternyata rakyat yang sakit, rakyat yang kena gitu. Ya, termasuk ya kita semua yang di lingkungan masyarakat ini kan merasakan. Jadi pentingnya para menteri, para pejabat itu belajar tentang the Seven Awareness sehingga bisa mendalami bahwa bagaimana cara menyampaikan kebenaran dengan cara tidak menyakiti hati orang lain. Karena ada juga pejabat tuh yang penting bener nih, terserah mau lu sakit, yang penting gue bener. Itu namanya agresif. Nah, menyampaikan kebenaran dengan cara menyakiti hati orang lain. Yang disampaikan bener. Masalah dia itu terserah, teknis gitu. Jadi tujuannya bagus, ke bawahnya nggak sampai nih. Ini kelihatannya kalau saya lihat tujuannya bagus. Agar masyarakat, ya kita aja kaget kan bahwa gas itu harganya ternyata murah. Ya. Ternyata segitu kan baru tahu, coba. Ya. Jadi, tapi kenyataan di lapangan nggak segitu. Itu yang menjadi persoalan ya. Jadi ini bukan hanya untuk kasus gas ini, saya rasa pemimpin-pemimpin Indonesia ya, termasuk para menteri-menteri yang saya hormati, para leaders lah. Yuk kita naik level lagi. Kalau dalam ilmu Seven Awareness ini kan nomor 1 noise, nomor 2 data, nomor 3 informasi, nomor 4 knowledge. Di atas knowledge adalah wisdom. Nah, ini di level ini yang memang paling sulit. Kalau ternyata dia mau tanda tangan tapi pas dia naik ke level wisdom, tapi dia menemukan hal baru, mungkin nggak harus tanda tangan. Oh, kayaknya udah di meja nih, Mas. Tapi kayaknya kalau saya tanda tangan, kalau saya jadi mereka, nggak jadi. Nah, itu orang-orang yang bisa menemukan di titik level itu, kalau dalam kacamata Seven Awareness, mereka ini memiliki yang namanya silent leadership. Jadi ketika contoh nih, Pak Menteri mau ngambil keputusan kan banyak masukan kanan kiri kan, pasti tujuannya mulia, tujuan baik. Tapi harus ada ruang di mana Pak Menteri dengan dirinya sendiri yang harus berdialog gitu. Nggak ada orang merenung, saya tantangan nggak ya gitu, saya ambil nggak ya. Nah, itu yang nantinya kita nggak jadi orang yang reaktif ketika di demo, dikomplain oleh masyarakat, baru kita akhirnya membatalkan. Ya, jadi di pelatihan Seven Awareness diajarkan bagaimana kita jadi orang yang proaktif, bukan reaktif. Proaktif itu kita bisa ya memiliki rasa di situ. Tidak sebatas knowledge tadi. Jadi misalkan contoh kasus gas ini tujuannya bagus kok.
Tapi kita harus berpikir tidak hanya sampai di situ. Ibarat disertasi itu bisa jadi kemarin pejabat pemerintah mungkin baru bab 3 atau bab 4, bab 5-nya belum nih closingnya. Closingnya adalah ternyata para pengecer-pengecer ini malah nggak, masyarakat tuh kan larinya ke pengecer, bukan ke apa namanya tengkulak atau pusat ya. Di kita pun di sini nyari nggak tahu di mana itu. Ya saya merasakan, saya juga pertama kan saya juga punya laundry pakainya gas, sekarang kesulitan gas, akhirnya nggak bisa nyetrika, itu kan kejadian. Ya. Kemudian masak juga sama, ya. Itu baru saya nggak bayangkan kalau saudara saya yang usahanya di kuliner, bisa yang dagang makanan, itu gimana nggak emosi kan? Belum lagi teman-teman istri saya kan ketua UMKM Tangsel, itu teman-teman UMKM banyak menjerit juga. Jadi, nah ini contoh ya, akhirnya bisa jadi ketika reaktif banyak orang yang komplain, demo, akhirnya bisa berubah juga keputusan ini. Itu namanya reaktif, pemimpin yang reaktif. Dia akhirnya membatalkan ketika ada reaksi gitu. Kita naik level lah para pejabat, para pemimpin di dunia ini ya, termasuk di dunia ini saya rasa tidak hanya Indonesia. Kita harus bagaimana caranya menyampaikan kebenaran dengan cara tidak menyakiti hati orang lain. Nah itu emang nggak mudah, kalau mudah sih lakukan wisdom. Contoh, ini ada pejabat mau gusur masyarakat yang memang tanah pemerintah nih. Gimana caranya itu? Kan nggak bisa langsung sekali aja itu Mas Hasan. Butuh humanisme, butuh engagement, butuh sosialisasi, butuh solusi. Nggak ujuk-ujuk. Butuh dialog. Nanti kalau pindah bagaimana? Ya kalau langsung ekstrim ya masyarakat sih kalah sama pemerintah. Nggak, pemerintah itu raja kok. Ya pasti kalah, mau lawan gimana? Ya, pemerintah kalahnya kan dengan netizen bukan netizen ya. Kalau jin udah turun ya kalah kan. Jadi coba dipikir ulang, ini pelajaran berharga buat kita tentang wisdom leadership. Jadi nanti baca aja, saya hampir 50 lembar membahas tentang wisdom leadership. Ciri-cirinya ada, dalam komunikasinya apa, termasuk ya kayak tadi. Kalau berpikir itu sampai selesai, sampai ujung gitu. Kalau seandainya saya di sana bagaimana gitu. Nah itu kalau saya di sana. Kalau para menteri yang berkebijakan ada di sana, yang ngantri itu gimana gitu. Mungkin berpikirnya terakhir sampai masyarakat tuh harganya standar, nggak ada yang mahal. Masalahnya kan bayangkan kalau Mas Hasan sekarang pengecer menjadi pemasok, syaratnya juga banyak modalnya itu. Modalnya harus gede. Teman saya waktu itu banyak modalnya, Pak Ardian kan salah satunya itu. Ya, modalnya gede. Ya. Di depan saya aja ada pengecer kayaknya nutup itu. Nggak tahu kayaknya nutup ya. Ya. Yang kalau beli gas kita cuma semenit, repot ya. Sekarang repot. Jadi ini sebenarnya kalau nyangkut urusan basic need itu ya makan, sandang, pangan, ini harus lebih wisdom menyampaikannya. Karena menyangkut soal kalau Abraham Maslow bilang kebutuhan paling dasar. Bagaimana cara menyampaikannya dengan cara yang bijak, dengan cara yang cepat, bijak tapi tepat sasaran. Jangan sampai emosinya ada tapi pesannya nggak sampai. Ini kan kalau kita lihat, kalau pertanyaannya di mata masyarakat saat ini kan lebih baik harga kayak kemarin tapi ada barangnya banyak. Karena gini, untuk Pak Menteri dan kawan-kawan, tidak semua yang kita temui itu orang baik. Kadang-kadang banyak orang yang tujuannya satu, duit, ada peluang gitu. Bisa jadi walaupun nggak ada maling, masalahnya nggak ada barang ya kan. Pertanyaannya kemana barang itu? Apa hilang? Enggak kan? Jadi ya kalau ini lama, kalau terus lama-lama, maka ini akan menjadi presiden buruk yang nggak bagus. Apalagi media sudah banyak syuting, orang-orang ngantri. Yang ngantri itu bukan yang punya Alphard, yang ngantri kan orang-orang sulit itu. Tukang gorengan itu kalau nggak salah sehari 1 ya Mas Mat? Lebih, mungkin 5. Nah sekarang mungkin tukang gorengan nyari agak susah nih. Coba kita tes aja social experience. Ya mungkin kalau ada pun ya kelihatannya agak sulit nyari-nyari sekarang tukang gorengan. Karena hidupnya tergantung gas. Gasnya sekarang sulit ditemuin. Sudah sulit, ngantri,
Ya, satu lagi memang ya untuk masyarakat memang sesuatu yang baru itu nggak ada yang mudah ya, termasuk regulasi perubahan yang baru ini tidak mudah. Tapi kalau saya rasa kalau tidak banyak tempat titik-titik stoknya ini akan jadi masalah. Kecuali tempatnya banyak ya, tempatnya banyak dan sebagainya. Jadi kita bertanya ulang mana yang lebih utama, apakah harga murah? Ya saya nggak tahu nih berapa harga di tempat itu Mas Slamet. Di tempatnya sekarang ini, bukan di eceran. Kalau harganya sama kan? Hah? 20. Kocak lagi kan? Sebelumnya berapa sebelumnya? Sebelumnya Mas? Sebelumnya. Nah. Iya apalagi kecuali di stok harganya 12.000. Jadi orang ngantri itu terbayar oleh murah gitu kan Mas. Tapi kalau harganya tetap mahal atau tetap normal, saran saya yuk lain kali para sahabat-sahabat saya, para pejabat, coba kita naikin level lagi lah. Jangan sebatas knowledge, tapi naik level namanya wisdom leadership. Tadi apa rumusnya? Menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain. Nah kalau kita rubah dengan masyarakat, menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati masyarakat itu. Nah ini kan kayak gini bisa meledak jadinya, hanya masalah waktu. Kemarin masalah pajak ya, belum pajak aja juga sekarang jadi rame kan, ada yang kena pajak YouTube ya tiba-tiba ratusan juta ya. Ya banyaklah hal-hal yang harus kita tata dengan baik ya. Saya rasa Presiden hari ini ya Pak Prabowo juga niatnya, hatinya kan di UMKM, hatinya kan di para pedagang asongan, di para pedagang gorengan. Nah sekarang kalau Pak Prabowo ada di pedagang-pedagang di lapangan, tapi kalau kayak gini bagaimana? Berarti kan bisa jadi kontra gitu. Jadi ayo kita perbaiki, dan buat teman saya yang sedang menjabat ya lebih banyak mendengar, lebih banyak datang langsung, dan lakukan tadi role play. Role play itu maksudnya apa? Dites dulu, tester ya. Misalkan kalau Pak Menteri ya suruh tuh anak buahnya cuma dites, kalau nanti harus ngantri gimana, ngantri gas gitu. Oh ternyata nggak enak kayak ini. Oh berarti itu akan mempengaruhi kebijakan juga teman-teman hebat. Jadi pesan untuk pejabat saya sudah sampaikan tadi, naikin dari wisdom leadership menuju ke dari knowledge leadership menjadi wisdom leadership. Masukan buat masyarakat, teman-teman saya, para pedagang, para UMKM ya. Tetap sabar ya. Kita lihat ya, kita doakan juga semoga makin baik ya. Dan tapi kalau ternyata ini berbuntut panjang dan pemerintah ada eksekusinya, saya rasa pemerintah juga sekarang ini menyimak dan juga mendengar masukan-masukan dari masyarakat yang tersebar di medsos ya. Semoga tidak berkepanjangan ya, di bulan Februari ini juga insya Allah bisa berakhir dengan cepat ya. Jadi dan sahabat-sahabat yang great ya, saya rasa juga teman-teman ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, Mbak Slamet dan teman-teman seluruh Indonesia yang sedang berjuang, dan bertahan hidup ya, bukan mengubah hidup nih. Sekarang ini bertahan hidup aja sulit, apalagi mengubah hidup ya. Bertahan hidup ya, jadi ya sabar dulu ya, karena Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Semoga niat baik pemerintah ini bisa dieksekusi sampai ke akar-akarnya. Berarti kan ujungnya nggak banyak ini tempat yang menjual gasnya. Kalau banyak ya tidak terjadi seperti hari ini. Tapi saran saya ya buat pejabat, silakan boleh direfleksi ulang apakah ini tepat atau jangan-jangan malah mempersulit rakyat ya. Kalau mempersulit ya nggak ada pilihan, karena tujuan Anda menjabat adalah ya membuat masyarakat atau rakyat senang, rakyatnya puas, rakyatnya bahagia. Jadi kalau rakyatnya nggak bahagia, rakyatnya menderita, ya jangan jadi pejabat ya. Ya jadi rakyat aja biar merasakan sulitnya ya menjadi rakyat itu. Jadi tujuan pejabat atau tujuan raja, tujuan pemerintah itu bagaimana membuat rakyatnya bahagia, rakyatnya senang ya. Itu jangan lupa biar menjadi
code of conduct-nya teman-teman, dengan kebijakan yang Anda buat. Saya rasa pelajaran berharga begitu Mas Slamet. Ya, baca buku ini buat para pimpinan ya, dan buat teman-teman saya yang masih berjuang. Ya. Terus afirmasi positif ya. Gak usah menghujat-hujat dulu ya. Ini hanya soal teknis yang gak selesai, akhirnya memang panjang ya. Tapi saya rasa pemerintah akan melakukan eksekusi yang terbaik untuk rakyat Indonesia tercinta. Sabar untuk ayah bunda, mama, papa, orang tua yang sedang berjuang, yang ngantri. Afirmasi, semoga nggak lagi ngantri panjang masalah gasnya. Bayangkan kalau ternyata lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Nah itu gimana? Wah seneng kan? Nah kalau pemerintah kayak gitu baru keren tuh. Lebih mudah didapatkan, lebih murah, harganya lebih murah dari sebelumnya, dan cepet dapatnya. Wah itu keren. Ya, jadi kan mudah, murah, dan cepat. Nah sesuatu yang selama ini tidak bisa jadi bisa, insya Allah ya, kalau kompak ya. Begitu ya Mas Hasan, Mas Slamet, thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.